My Hatiku Fragrance. Lagi syuting. Itu aku pakainya kalau di luar rumah sih. Halo guys, nama aku Gaby. Aku di sini. Di video ini aku mau bahas tentang coronavirus atau nama lainnya COVID-19. Dan seperti yang kita tahu, kebijakan pemerintah sekarang itu udah menganjurin kita untuk social distancing karena adanya virus corona, supaya bisa memperlambat dan mencegah penyebaran virus corona ini. Aku mungkin akan bertanya beberapa hal sama kalian, beberapa orang di sini. Kalian mungkin ngerasain kayak aku juga yang tadi aku jelasin itu. Karena itu aku pengen coba tanya dan berbagi cerita sama kalian sekarang, ke orang-orang yang juga ngelakuin hal sama kayak aku mungkin. Pertama, gimana sih rasanya social distancing? Campur-campur sih. Aku seneng, soalnya aku bisa kumpul bareng keluarga. Aku udah lama banget nih ngerantau, dan sekarang tuh kayak waktunya aku buat kumpul bareng keluarga dan merasakan kebersamaan yang udah lama nggak aku rasain. Bosan karena aku adalah seorang yang ekstrovert dan kebiasa untuk ketemu orang-orang, terus sekalinya kayak di rumah aja gitu, bosan. Aku bisa hemat waktu dan tenaga, ya kan nggak pergi-pergi, jadi nggak usah make up. Terus selama social distancing tuh kalian ngapain aja sih? Aku kuliah online sampai semester depan, nggak kemana-mana, keluar rumah hanya untuk bertemu dengan tukang sayur karena setiap hari aku masak. Ini bahan-bahannya udah aku siapin. Di rumah bisa baca-baca jurnal, baca-baca referensi buat tugas. Lebih sering berdoa gitu. Kerja di depan laptop, ngerjain kerjaan kantor, ngoreksi, terus kemudian baca-baca. Ya paling keluar rumah kalau lapar. Lalu takut gak sih sama penyebaran virus corona ini? Saya rasa takut sama ya cuek gitu. Pasti takut ya. Nah ya di sisi lain yang virus corona ini emang kayak dia nyebarnya cepat gitu. Apalagi hari ke hari itu pasiennya semakin bertambah gitu. Banyak yang meninggal, banyak juga yang positif. Tapi jangan lupa juga banyak yang sembuh. Ada rasa takut gak sih kalau harus keluar rumah? Jadi kayak merasa kotor dan virus-virus itu kayak bisa nempel banget gitu kalau kita keluar. Tidak takut terpapar virus corona karena aku sudah melakukan yang terbaik untuk melakukan pencegahan seperti yang disarankan oleh Kemenkes dan juga WHO. Mendingan hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun, atau bikin sendiri tuh hand sanitizernya? Sabun. Kenapa? Alasannya karena lebih bersih. Apalagi kalau kita cuci tangannya itu di bawah air mengalir. Kalau di tempat umum sabun itu kan dia kan dipakai rame-rame. Cuma kita juga nggak tahu orang lain adakah yang mungkin sudah terpapar dan lain sebagainya. Jadi kalau di luar aku lebih prefer pilih hand sanitizer. Sekarang lagi langkah-langkahnya masker, hand sanitizer, antiseptik dan lain-lain. Terus tiba-tiba ada oknum yang masih aja cari untung dari situ. Kalau yang kayak gitu udah nggak manusiawi sih, maksudnya demand memang sangat tinggi, itu permintaan akan barang-barang seperti itu memang tinggi, tapi tidak serta-merta hal-hal tersebut juga nilainya juga harus ikut naik. Gak miris ya dengar dimana banyak masker atau alat perlindungan diri itu yang jadi semakin langka atau semakin mahal harganya, padahal alat perlindungan diri itu adalah alat-alat yang sangat-sangat dibutuhkan saat ini kayak gitu, khususnya untuk mereka yang tenaga medis atau mereka yang ada di garda terdepan gitu. Gimana sih kalian work from home atau kuliah online? Menurut kalian efektif gak? Yang penting internet lancar ya toh, device juga lancar, cukup. Tetapi efektif atau enggak ya, aku sebagai orang lawas gitu ya mengatakan ya dia kurang efektif, bahkan tidak efektif. Kenapa? Karena meskipun seakan-akan tanpa jarak, tapi kan sebenarnya berjarak. Kita sendiri-sendiri bersama. Ya gimana ya, ya udah dijalanin aja kan. Dibilang efektif,
kalau untuk kondisi sekarang efektif. Cuma kalau untuk aku pribadi, karena aku adalah seorang yang gaya belajarnya auditori, jadi menurutku kayak ya ada sedikit efektifnya, ada sedikit enggaknya. Karena sedikit enggaknya tuh ya aku nggak bisa gitu kalau cuma dikasih materi terus habis itu tiba-tiba dikasih tugas, aku nggak akan ngerti. Yang diharapkan dari kalian itu gimana sih media yang harus diberitakan terus sekarang tuh harusnya seperti apa? Itu juga bikin takut sih media soalnya, karena banyak informasi yang dari media ini bilang A, dari ini bilang B, media ini bilang C, jadi kayak berbeda-beda gitu, dan semuanya itu dari media yang kredibel, jadi kayak nah yang benar sih gitu, yang benar yang mana gitu kan. Itu yang bikin kayak masyarakat mungkin bingung, aku aja juga bingung sebenarnya boleh nggak sih makan ini, boleh nggak sih melakukan ini, boleh nggak sih keluar kayak gini. Nah itu kan kayak hal yang bikin bingung. Kayaknya sih nggak terlalu berharap banyak ke media dengan kondisi kayak gini, harus harus seperti apa menyajikan konten informasinya. Tapi lebih baik lagi ketika media itu benar-benar bisa menyajikan kontennya dia itu secara informatif dan edukatif ke kita semua gitu. Saran dari kalian supaya kita betah di rumah atau di kos tuh apa? Kita bisa mengisi waktu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau bosan nanam-tanaman, nanam apa aja yang bisa ditanam. Buat kalian yang ada di rumah, there are a lot of things that you can do. Tinggal lu mau atau enggak. Try new things. Masak, bikin jus, belajar menyanyi, membuat vlog. Yang jangan lupa interaksi sosial sama teman-temanmu. Video call, FaceTime. Please stay at home. Daripada ketemu, kita malah nulari orang, atau kita malah ketularan orang, lalu kemudian kita nulari yang lainnya. Sudah, ini yang terbaik. Gitu. Jaga kurvanya supaya tetap landai, jangan belagu, kamu masih bisa berpotensi membawa penyakit COVID-19. Stay safe everyone.